beberapa profil dari semua ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 13 Makassar. Nah, anak-anakku sekalian, ada berapa ekskul yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak panitia? 15 ekskul. Ada 15 ya. Nah, kalau misalnya kita memperhatikan ekskul itu, nah, kira-kira ekskul apa yang belum pernah kalian dapatkan selama di bangku SMP? Misalnya ekskul ini Bu, saya tidak ada di sekolah saya yang lama. Misalnya seperti itu ya. Ada tidak? Kalau ekskul karate, ya halo? Ya, ada karate. Yang lain karate SMP yang lain ada ekskul apa lagi yang tidak ada nak? Nah, oh teater. Di sini sanggar seni ada ya. Sanggar seni itu mencakup semuanya. Boleh seni tari, seni drama, itu ya. Seperti itu. Kalau SMA Negeri 13 Makassar sering mengadakan pementasan drama ketika masih offline, gitu ya. Ketika belum ada COVID, kita itu sangat aktif melakukan pembinaan semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Bisa dipahami anak? Bisa ya anak? Kemudian ibu lanjut, ada ekskul yang merupakan ekskul kewajiban, wajib diikuti oleh semua siswa adalah ekskul pramuka. Nah, iya. Jadi ada juga namanya ekskul terbaru yang baru diluncurkan oleh Kementerian Kominfo. Tahu itu apa Kominfo nak? Kominfo adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Iya, oke. Jadi seperti itu. Bisa kita lihat tadi yang disampaikan oleh kakak panitia. Ada yang dinamakan ekskul pandu digital. Ekskul pandu digital merupakan ekskul yang diikuti oleh semua siswa ketika siswa tersebut melakukan pembelajaran apa? Online atau pembelajaran daring, gitu ya. Kenapa dilakukan sebagai ekskul pandu digital? Karena ketika siswa sudah menggunakan media digital seperti WhatsApp, kemudian apa lagi? Zoom, Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Ya, sudah kenal kan semua nak ya? Sudah kenal semua media-media sosial dan sebagainya itu adalah merupakan bagian dari informasi digital. Paham ya semua nak ya? Bisa dipahami? Ya bisa, alhamdulillah. Ibu lanjut ya. Dari sekian banyaknya ekskul, kedua ekskul itu tadi yang ibu sampaikan, ekskul pramuka dan ekskul pandu digital, sebaiknya anak-anakku semua langsung terdaftar. Artinya langsung ada di rapornya masing-masing ya. Ada dua ekskul yang harus langsung ada di rapor kalian. Nah, untuk ekskul yang ketiga dan keempat dan seterusnya, kalian boleh memilih ekskul apa saja. Jadi bagi yang merasa bisa bagi waktu, boleh mengambil beberapa ekskul. Walaupun ini ada tapinya ya, tapi hanya 3 ekskul yang ditulis di kolom rapor. Paham maksudnya ibu nak? Ya, cuma ada 3 ekskul yang terisi di kolom rapor. Ibu kasih contoh ya, ibu kasih contoh. Ketika seorang anak ingin maju, ingin berkembang, terus menyatakan bahwa, Bu, saya masih mau menambah 2 ekskul, boleh, tidak jadi masalah nak. Tapi ingat, kalian harus bisa membagi waktu. Tolong diperhatikan, ekskul tidak membuat kalian naik kelas. Apa yang membuat kalian naik kelas? Yaitu rajin belajar, mengerjakan tugas, rajin menghadiri pelajaran, absen pelajaran harus selalu hadir. Itu intinya ya. Paham yang ibu maksudnya? Jadi tetap nomor 1 adalah pelajaran. Jangan menganggap bahwa ketika kalian itu sangat aktif melakukan ekskul sehingga nantinya semua tugas diabaikan, kemudian tidak pernah masuk belajar daring, itu nanti bisa membuat siswa bisa tidak naik kelas. Ya, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ya, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa nak ya. Jadi maka akan ada penuhi hatimu dengan antara
hatimu dengan berarti letak. dan akan dicukupkan rezekinya. Ya, letak. Jadi letak Tapi bila tidak, cara pandang letak maka akan keperluan. dipenuhi hatinya dengan rasa Jadi sibuk. pengertian dasar sini Sibuk terus cara tidak pandang melaksanakan letak ibadah keperluan. Maksudnya itu pulau di Indonesia. Cara pandang kita, bagaimana kita memandang tidak pulau-pulau di Indonesia. Nah, dari di sini mengajar agama Nah, di kemudian program cara pandang. dari pembiasaan itu adalah Kemudian membaca wawasan. Nah, di SMA 13 itu ada program yaitu takfir, nanti akan dimasukkan di sini. Ya, takfir dan takfir SMA 13. Ada bagian perempuan sendiri. Ya, barangkali kalian biasa melihat itu ya programnya di peta bagaimana bentuk wilayah Indonesia. hari Jadi Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam. bisa menghafal Mulai dari atas udara, darat, 3 hari satu lautan, kemudian itu kalau kekayaan alam yang ada di dalam buminya. kalau kalian nanti hafal Indonesia termasuk sumber daya alam maka kedokteran itu sangat kualitas nomor 1 yang banyak diinjak oleh negara-negara dari luar. Jadi penyebaran kekayaan alam itu tidak merata. ini berusaha Ya, bisa jadi ada di negara lain, bisa jadi ada juga di negara Indonesia. Jadi itu saling mendukung, ya, saling mendukung. Apa yang tidak ada di negara kita akan mencari sumber daya alam yang ada di negara lain untuk mendukung supaya sumber daya alam kita bisa dimanfaatkan. Ya, jadi adanya saling ketergantungan. itu hanya sebagai bayangan. Nah, jadi bagaimana cara pandang kita Aslinya ya, itu di psikotes mengenai diri dan lingkungan kita. Jadi selain lingkungan yang kita perhatikan, dan siapa kita perhatikan diri kita dulu. Jadi Sekitar kita dan sama kita. saya akan kirim video Dari kamar, apalagi akan banyak kirim ruang-ruang video yang kita perhatikan. menjadi tugas kalian. Jadi jangan masa bodoh. Ya, semuanya orang yang kelihatan. Walaupun ada orang Jadi yang saya akan kirim video yang menjadi tugas kalian kita juga harus melatih diri kita untuk berpikir sendiri dan jangan itu ada ceramah saya. orang lain. Kita harus tahu kemampuan diri kita dulu. Setelah itu baru kita melakukan keluar. Melihat Ini kan dulu sama grup Kristen berapa yang nasional berarti ini berapa? ya semangat belajarnya harus bertambah. Karena pelajaran di SMP tidak sama dengan pelajaran di SMA. Itu nanti ada grup Kristen berapa Lagi yang untuk belajar. jadi yang Tantangan di SMA itu banyak. Jadi kalian berarti yang nanti jangan didekat. yang subscriber semuanya like dan komen. Nah, kemudian visi kita lingkungan kita, karena Indonesia itu kaya alamnya, ya. Jadi banyak negara-negara lain dari luar ingin bagaimana kita bisa menguasai Indonesia, apalagi di Indonesia dan situasi sekarang. Ini sebagai apa namanya itu karena ini digunakan untuk ibadah kegiatan ibadah kegiatan ibadah semua kakak kelasnya 11 Ada materinya, Ya, ada materinya. materi apa? Yang kemarin itu kemudian ke dalam Ada melakukan materi Nah, belum. Nanti saya kasih bilang. ya tadi menjelaskan bahwa Indonesia berada yang videoku yang kemarin juga nah kita Indonesia itu diambil oleh sudah ada masuk ke benua yang ya benua apa ya benua apa Hah? benua Asia dan benua Yang kalau Asia nah, sekarang ibu tanya lagi. Kalau Coba benua sekarang Asia buka, nah. itu ada di buka dulu ada di mana semua tuh
Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala Allah ta'ala fi al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Wahai manusia, aku jadikan kamu sekalian laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya untuk saling kenal mengenal. Olehnya itu, saya di sini perlu memperkenalkan diri saya. Maka saya harap semua kameranya di-on, dihidupin semua. Karena waktu itu banyak orang yang tidak tahu terhadap wajah gurunya, pada namanya, akhirnya tanya pada yang ditanya, karena tidak tahu namanya tapi tidak tahu sama orangnya. Maka saya juga ingin tahu wajah-wajah kalian. Sekarang coba dibuka semua, di on semua ya. Nah, jadi saya perlu memperkenalkan diri saya. Nama saya cukup singkat, tidak panjang. Nama saya Suninggar, cuma satu kalimat. Saya di sini mapel saya mengajar agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam saya mengajar di situ, dan saya ngajar kelas 12 karena agama Islam, guru agama Islam ada 3. Yang ngajar kelas 10 nanti adalah namanya Ibu Rosmilah. Yang kelas 11 Ibu Ramadiah, dan kelas 12 adalah saya Suninggar. Nah, saya di sini membawakan materi pembiasaan dalam beribadah. Pembiasaan itu berasal dari kata biasa, itu artinya kalau sudah kita terbiasa melaksanakan sesuatu, maka akan timbul rasa cinta di dalam hati. Sama dengan kita sholat. Sholat adalah berkomunikasi dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Setiap hari 5 kali kita kerjakan, dilaksanakan. Maka dengan terbiasa itu akhirnya timbul rasa cinta pada Allah. Maka qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum, bila ada kamu sekalian tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad, karena kita ini adalah umat Islam. Ya. Kita adalah umat Islam, maka harus mengikuti Nabi Muhammad. Bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad telah wafat. Kita ikuti apa yang telah ditinggalkan. Sebagaimana sabdanya, taraktu fikum amrani lan tadilu ma tamassaktum bihima, kita adalah sunnati Nabi. Telah aku tinggalkan 2 perkara. Tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu menetapi 2 perkara. Kitabillah Al-Quran wa sunnati Nabi adalah hadis. Kita kaji Al-Qurannya, kita kaji Al-Hadisnya. Taat Allah mengkaji Al-Quran, taat Rasul mengkaji Al-Hadisnya. Maka yaufir lakum dunubakum, maka Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosa kamu sekalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi akhirnya apa? Allah cinta. Nah, caranya kita cinta kepada Allah harus kita bisa menyempatkan diri beribadah kepada Allah. Ini ya. Di dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi itu dijelaskan, ya ibnu Adam, tafarraq li ibadati malatu sadraka ginan wa sudda fakuka. Wa ilam taf'al ma yang materi kemarin
Ya dulu 2 menit. Oke, mantap. Apa itu pantunmu? Nanti fotonya seperti ini nak. Tugasnya di atas, Tepuk tangan. lembarannya fotonya di sini. Nah, tadi materi yang saya bawakan kata-kata juga. Fotonya dikumpul seperti ini. Di sini semuanya sudah saling kenal nih sama teman gurunya. Pegang buku Gurunya menulis sudah bukan akrab. pulpen. Nah, pura-pura menulis lah. Terus Lumayan. foto sama Apa itu? mamamu, nggak ada mamamu ya nenekmu. Nggak ada nenekmu, kakekmu. Nggak ada adekmu. Nggak ada semua tetangga-tetangga. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jaga temannya, pantun. Ya seperti ini, paham? Terus, Ya. Nah, ini 2 menit sudah dibuka semua itu. apa lagi? Oh ya sudah dibuka dulu saya kasih waktu 2 menit. Melihat. Nah nanti itu yang dirangkum. Gentleman sekali. Yang dirangkum, ya. Dirangkum, terus kasih like-nya itu, terus komen itu sebagai absen nah. Namamu saja, nggak usah pakai Apa lagi? Banyak. namamu siapa namanya? Muhammad Satrio. Di komennya itu Muhammad Satrio. Karena saya lihat Indonesia tanpa pasal. di apa? Di absennya sebagai bukti absen. Oke ya. Karena nanti dan sebagai bukti Astaga. itu Kelas 10. apa namanya? Subjeknya itu di apa namanya? Scan shot. Yo, scan shot. Gitu ya. Nah, terus setelah Semua ini teman, kenapa sedikit yang join? Demi padahal 70 orang. 50 juta dari kakakmu, adikmu kalau punya akun 5, bisa dapat punya akun 5, Rajin. saja yang anu kan. Rajin Buka tapi lain, kadang kamar kokap. nggak usah komen, langsung aja screenshot yang itu. Ya, Email kan langsung subscribe, kapal. nah langsung sebagai bukti kirim ke bapak. Ya, kirim ke WA. Ada Ya tapi WA masih aku, rendah yang coba. punya. Tulis nomor WA aku. Sudah Asia. pegang pulpen semua? Antar. Semua? Nah, tulis nomor WA aku sekarang 0853 0853 Semua kameranya. sudah? Jangan tahu di semata-mata. 0853 Oh, yang ini muka. 95 Masa. sudah? Apa kita yang namanya? 22 0354 Nah itu ya. Nah sekarang kita lanjut tentang pembiasaan ibadah. Jadi pembiasaan dalam beribadah kepada Allah itu, kalau sudah rasa cinta itu timbul di hati kita itu, walaupun jauh itu datang, tidak akan